Halo kawan pajak, selamat datang kembali di podcast Tips to Kanwil DJP Jawa Timur 2. Gimana? View-nya, suasananya sangat baru kan sekarang karena kita berada di sebuah kafe yang sangat nikmat yang berada di kota Sidoarjo. Nah, karena kita ingin mencari suasana yang baru, mungkin kalian bosen mungkin sama tempatnya, atau mungkin bosen sama presenternya juga bisa. Tapi kita sayang belum ada penggantinya ya, jadi sementara saya dulu. Oke. Enaknya kita sekarang lagi bahas berita yang hot-hot gitu ya. Mungkin yang sekarang lagi hits itu tentang SP2DK. Nah, apa sih? Barang apa sih itu SP2DK? Nah, untuk menjelaskan tentang SP2DK tersebut, saya nih mengundang narasumber yang sangat kompeten, sangat paham seluk-beluk tentang SP2DK. Itu saya mengundang Bapak Basuki selaku Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Kanwil DJP Jawa Timur 2. Selamat datang Pak Bas. Terima kasih Mas Arif. Perkenalkan, nama saya Basuki Priyono. Basuki Priyono. Biasa dipanggil Bas gitu. Oh Bas, Pak. Bas. Atau Priyo, atau Ono, atau Bono, terserah lah. Jadi saya manggil apa nih Pak? Terserah, Bas aja lah enak ya. Bas aja enak. Bas juga. Oke, selamat menikmati juga, selamat datang, salam sehat, salam bahagia. Oke, baik. Nah, ini Pak Bas. Tadi udah kita saya spill ya. Kita sekarang mau bahas tentang SP2DK nih Pak Bas. Nah, pasti teman-teman kawan pajak tuh bingung SP2DK tuh atau mungkin ada yang udah nerima ya Pak. Ini apa ini kok saya dapat surat amplop coklat lagi orang itu Pak dari gak ada logo pajaknya itu. Apa sih ini SP2DK? Tapi Pak, sebelum membahas lebih jauh tentang SP2DK, mungkin kawan-kawan pajak itu perlu diingatkan mungkin sistem perpajakan kita di Indonesia ini sebenarnya seperti apa sih Pak? Oke, terima kasih Mas Arif. Jadi sistem perpajakan yang kita anut di Indonesia itu adalah self-assessment, di mana kita memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk mendaftarkan. Apabila secara subjek pajak, objek pajak sudah terpenuhi, maka silahkan mendaftarkan diri ke kantor pajak. Nah, kalau mungkin dulu kantor pajak, sekarang bisa online ya. Nah, itu untuk mendapatkan NPWP. Nah, kemudian setelah mendapatkan NPWP, mengisi, kemudian menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan pajaknya. Nah, mungkin itu dulu jadi self-assessment, jadi kita memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Oh, jadi sekarang itu dengan penerapannya sistem self-assessment berarti semua itu kita serahkan ke wajib pajak, seperti itu Pak ya? Iya, betul. Nah, tapi juga di sini fungsi dari DJP, Direktorat Jenderal Pajak, itu adalah mengawasi apakah wajib pajak itu sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Tetap diawasi gitu ya, tidak ditinggalkan begitu saja. Berarti SP2DK itu apakah termasuk dalam caranya pemerintah dan sistem pengawasan perpajakan gitu Pak? Iya, betul. Jadi SP2DK itu adalah salah satu sistem untuk mengawasi. Tadi itu karena diberi kepercayaan, kita cek lah. Kita cek benar nggak? Mungkin ada data yang masih tercecer ya. Benar. Nah, itu nanti kita bisa minta konfirmasi ke wajib pajak. Oke, baik. Dari tadi kita ngomong SP2 kita juga nggak tahu apa sih SP2, kepanjangannya apa sih? Mungkin Pak Bas bisa menjelaskan. Pak, SP2DK itu makanan seperti apa sih Pak? Jadi SP2DK, SPPDK. Nah, karena PP jadi P2DK. Surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan. Nah, ini diterbitkan oleh kantor pelayanan pajak yang ditandatangani oleh kepala kantor sebagai surat permintaan konfirmasi kepada wajib pajak dengan dugaan mungkin masih belum ada yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Oke, baik. Berarti itu dugaan gitu? Ya, dugaan. Terus yang menerbitkan itu siapa Pak? Kepala kantor atau apa Pak? Ya, jadi biasanya, dan bukan biasanya, harusnya itu surat SP2DK itu ditandatangani oleh kepala kantor. Jadi kepala kantor adalah yang membina, mengawasi wajib pajak yang dalam hal ini diserahkan ke AR, akun representatif. Ya, jadi di KPP itu ada akun representatif yang menangani lah. Kalau di bank itu ada customer service-nya atau ada ini. Jadi setiap wajib pajak pasti ada AR-nya. Nah, itu kalau teman kawan-kawan pajak belum ada, nah itu bisa nanya ke KPP. Saya ini HR saya siapa sih? Nah, pasti ada itu. Pasti. Mungkin nggak ada. Nggak mungkin ada. Ya. Oke, baik. Jadi
ditandatangani oleh kepala kantor, tapi wewenangnya itu dilakukan oleh AR seperti untuk SP2DK. Oke, baik. Kita udah tahu kepanjangan SP2DK itu apa. Nah, di dalam surat SP2DK kan pasti ada data-data itu Pak. Iya, Ada data-data wajib pajak yang mungkin pas dilihat, ini tahu dari mana nih kantor pajak itu, data-data itu dari mana aja sih Pak dalam SP2DK itu? Iya, itu Mas Arif ya. Banyak sekali data yang sudah terkumpul di Direktorat Jenderal Pajak. Itu ada data internal. Di data internal itu kita punya jutaan SPT. Jutaan SPT itu yang kita bisa cross-checking. Jadi Mas Arif itu kerja di, katakanlah di PTA. Ya. PTA nanti ngelapor pajak kan. Nah, ngelapor pajak, data udah kita ada di database perpajakan. Nah, kemudian nanti kita cross-check dengan SPT-nya Mas Arif. Udah ada belum ini bukti potong yang dari sana? Kalau belum ada, nanti kita konfirmasi. Itu baru dari internal aja kita punya SPT, punya bukti potong, dan lain-lain gitu kan. Nah, kemudian belum eksternalnya. Eksternal kita juga punya yang ada di dalam negeri, juga ada di luar negeri. Dalam negeri itu hampir semuanya sudah bekerja sama. Jadi ada namanya data ILAF, instansi laporan lembaga, asosiasi, dan satu lagi pihak lainnya. Jadi kita minta data mereka dari polisi, dari perbankan. Bisa itu? Bisa. Jadi mereka sudah mengumpulkan data, kita olah dalam satu database, dan kita cross-check ke individu masing-masing. Nah, itulah yang menimbulkan atau terbitnya SP2DK. Mungkin Mas Arif sudah ngisi SPT, tapi ada data yang kececer. Oh, ini dari pembelian mobil misalnya belum masuk. Nah, itu nanti kita cross-check ke Mas Arif, kita terbitkan SP2DK, dan itu yang harus ditanggapi. Ya. Oke, baik. Gimana Pak? Mumpung kita di kafe nih Pak, kok nggak ada minumnya itu? Kayaknya enak kita pesan kopi dulu nih. Oh boleh, katanya kafe, tapi kok nggak ada kopi? Iya benar juga nih, serem juga lama-lama ini. Saya pesan dulu Pak ya. Oh iya, monggo silahkan. Nah ini, kita ngopi dulu. Wih, datang ini Pak kopinya. Aduh. Ini kopi apa ini? Ini teh kayaknya. Ini teh. Oke, ini makasih. Oke, ini baru berasa kafenya itu. Kita cicip dulu Pak ya. Wah, terasa dapat SP2DK. Bisa nih Pak, podcast 2 jam lagi ya itu. Oke, kita lanjut saja Pak. Berarti tadi datanya itu bisa dapat dari mana saja, dalam negeri maupun sampai luar negeri juga bisa Pak. Berarti dengan ada keterbukaan data ini, berarti kita bisa gampang loh Pak dapat informasi dari mana saja gitu Pak ya? Iya, untuk Direktorat Jenderal Pajak, ini datanya ini mintanya berdasarkan undang-undang. Oh, tetap ada aturan? Ada aturannya, ada undang-undangnya. Kita bisa minta data dari instansi ILAP tadi di dalam negeri dan di luar negeri juga. Jadi kalau di luar negeri itu ada orang yang punya penghasilan di luar negeri misalnya. Nah, pihak luar negeri memberikan laporan ke kita. Ini loh, si Mas Arif ini punya data di Amerika misalnya berapa dolar dalam menerima kerjaan, terus terima dolar gitu kan. Nah, itu pihak Amerika ngirim ke kita. Nah, itu yang kita pergunakan. Wah, nggak bisa saya sembunyiin nanti. Jadi makin lama nanti data akan makin terkumpul, makin canggih prosesannya, dan nanti sepertinya makin banyak SP2DK. Butuh konfirmasi. Ya. Jangan takut gitu. Ya, jangan takut tapi. Oke. Atau gini deh Mas Arif, analoginya gini ya. Gimana? Mas Arif kemarin ke ini Tunjungan, malam-malam berduaan. Berduaan lagi ya? Enggak. Saya ada tempatnya hilang nih. Pakuan kok Pak sama istri saya Pak. Oh iya. Nah, jadi ibaratnya begitu. Jadi saya sebagai DJP nanya nih, ini ada keterangan, ada data nih. Saya konfirmasi ke Mas Arif. Bener nggak nih kemarin ke Tunjungan? Ternyata kan enggak. Nah, kalau Mas Arif bisa membuktikan ada datanya, ada fotonya misalnya, nah itu bilang aja, oh enggak, itu enggak bener. Nah, itu demikian juga kan di DJP kita ada data, kemudian datang ke Mas Arif, bener nggak nih? Bener nggak nih? Ternyata enggak Pak, itu
mungkin salah ketik atau mungkin kita konfirmasi lah. Ya. Jadi ini surat SP2DK ini tahap awal konfirmasi aja. Kalau kita punya data, kita sampaikan ke Mas Arif, kita konfirmasi ke Mas Arif. Benar nggak sih nih? Gitu. Berarti SP2 itu cuma nanyain ini benar nggak sih kamu? Ini. Iya. Benar nggak sih? Gitu. Cuma konfirmasi sebenarnya. Konfirmasi. Bukan langsung menjudge, oh ini kamu salah gitu. Enggak. Ya. Oke, baik. Tapi saya benar nggak ketunjukan loh Pak. Oh iya. Oke, kita lanjut Pak. Jadi tadi kan kita sudah tahu SP2DK itu ternyata hanya untuk konfirmasi. Gimana sih Pak cara konfirmasinya itu Pak? Caranya? Jadi kalau terima SP2DK, Ya. nah, Terima nih Pak saya Pak. ini jangan ketawa nih Mas Arif. Di rumah nih saya juga terima SP2DK. Jika terima SP2DK, jadi semuanya itu kena. Iya, jadi Wajib pajak saja. kebetulan anak gitu kan kerja gitu kan. Terus lu ini kok ada surat dari pajak ini kenapa? Buka bareng gitu kan. Oh ini ternyata anak itu kerja, kemudian dia ada penghasilan lain, asuransi gitu atau ini, dan itu belum dilaporkan di SPT-nya. Nah, jadi dari bukti potong yang dari kerjaan yang utamanya dia sudah laporkan, masukin SPT. Nah, tapi ada satu yang belum masuk, dan itu datanya masuk ke pajak. Nah, makanya kita konfirmasi pihak pajak konfirmasi ke yang bersangkutan. Ini loh ada data bukti potong dari asuransi ini sebagai ya katakanlah agen gitu ya. Udah bener belum ini? Ternyata memang benar, tapi belum sempat dimasukin di SPT. Nah itu yang bisa dibetulkan SPT-nya. Baik. Nah, jadi setelah misalnya dapat SP2DK tadi, ada beberapa cara. Jadi bisa langsung datang ke pengirimnya. Jadi di situ biasanya di SP2DK itu di atasnya itu ada KPP, kantor pelayanan pajak mana gitu kan. Ada kop suratnya, kemudian ada isinya dan di bawah ada tanda tangan kepala kantornya. Nah itu untuk ini Pak ya, berarti ciri-ciri surat yang asli dari Direktur Jenderal Pajak. Ya. Dan jadi gitu, jadi ada isinya kepada siapa, Mas Arif, kemudian di bawah itu sebelum tanda tangan ada nama AR-nya atau hubungi siapa. Nah, ada CP-nya itu deh. Ya, ada kontak personnya, PIC-nya yang bisa dihubungi kalau terima SP2DK ini. Nah, jadi bisa telepon dulu atau WA dulu. Ini sudah saya terima misalnya, tapi saya ngumpulin data dulu ya. Nah, itu bisa. Atau bisa datang langsung ke KPP, itu kan ada alamatnya tuh, KPP mana, jalan apa gitu kan. Kemudian datang ke KPP, nemuin yang ada namanya di surat itu. Nah, itu jadi bisa langsung datang. Ini loh kita dapat surat ini. Ini maksudnya gimana atau dari mana gitu kan. Oke. Jadi hal pertama yang dilakukan setelah terima SP2DK itu apa? Membalas. Bukan, dibuka amplopnya. Oh iya, benar sekali. Kalau kita nggak tahu. Dibuka amplopnya isinya SP2DK gitu kan. Nah, itu nanti lihat, kemudian respon. Respon bisa telepon, bisa datang ke langsung ke KPP. Oke, baik. Jadi bisa telepon dulu yang ada CP di dalamnya. Atau pasti ada namanya. Pasti ada namanya. Mungkin nggak ada. Atau bisa langsung datang ke KPP di mana wajib pajak terdaftar atau di mana kawan pajak terdaftar. Nah, berarti kan harus konfirmasi Pak ya, balas surat itu. Ada jangka waktunya nggak sih Pak? Ada. Jadi 14 hari saja tanggal dari SP2DK itu harus ditanggapi. Harus lah ya. Harus ditanggapi. Mau benar mau salah, mau memang ini kantor pajak ngawur, harus ditanggapi. Tetap harus ditanggapi. Ya, karena itu nanti kan sebagai kayak ban berjalan gitu. Kalau SP2DK tidak ditanggapi, nanti ada prosedur selanjutnya. Itu yang pengen saya tanyakan. Kalau misalnya tetap aja saya cuekin Pak, ini kan bukan saya, ngapain saya tanggapin? Itu apa Pak konsekuensinya? Oke, jadi kita akan mau konfirmasi ya. Ya, pertama mungkin wajib pajaknya sibuk gitu kan. Kita perpanjang lah 14 hari lagi. Kemudian kalau itu memang belum ada, tapi kalau memang belum ada responnya, nah ini bisa kita visit. Bisa divisit. Jadi HR atau ada yang namanya di situ PIC-nya itu datang ke alamat, karena AR itu hanya beberapa, kalau di Jakarta ya, hanya beberapa RW gitu kan, nggak banyak gitu. Jadi satu yang dapat SP2DK dia akan datangin, akan tanya, akan konfirmasi, mungkin Mas Arifnya sibuk, nggak sempet, nah kita datengin, gitu kan, kita datengin. Kemudian itu nanti bisa ya di situ bisa
bisa memberikan konfirmasi. Oh saya nggak sempat datang nih, ini ya gitu kan. Terus atau kalau memang tidak ditanggapi, tidak ada respon, kita bisa lakukan selanjutnya. Jadi kalau tadi kan dibilang ada ranah pengawasan. Nah ini bisa kita teruskan ke penegakan hukumnya. Jadi kalau datanya itu valid sekali, kita bisa teruskan ke pemeriksaan, katakanlah gitu. Atau kalau parah sekali dan tidak ada respon, nah itu bisa kita teruskan. Kalau misalnya ada tindak pidana perpajakan ya, kita bisa teruskan ke puper ya. Mudah-mudahan nggak ada lah. Ya, Pokoknya yang penting direspon aja dulu gitu. Semoga kayak saya tadi di tunjungan itu aja, Pak. Oke, baik. Jadi teman-teman udah tahu semua tentang SP2DK. Semuanya ternyata memang belum tentu kita melakukan kesalahan, cuman mengkonfirmasi saja. Benar nggak sih Anda sudah melakukan ini, atau benar nggak sih ada penghasilan di tempat lain sebesar ini, cuman mengkonfirmasi. Kalau misalnya memang nggak benar dan bisa dibuktikan ya nggak apa-apa gitu ya. Selesai gitu ya. Nggak dilanjutkan lagi gitu. Tapi kalau memang benar, baru nanti dilanjutkan ke tahap selanjutnya, mungkin bisa perbaikan SPT dan sebagainya. Nah, jangan sampai tidak ditanggepin nih. Kan sakit kalau nggak ditanggepin gitu. Harus ditanggepin. Oke, baik Pak. Mungkin kayaknya sudah lengkap semua nih Pak ya tentang SP2DK. Mungkin teman-teman pajak juga sudah tahu kalau misalnya menerima SP2DK itu harus seperti apa. Tidak perlu panik. Ada waktunya, kita ngasih waktu 14 hari sudah. Tidak perlu panik. Kalau misalnya tidak ada waktu, mungkin bisa teleponan dulu sama kontak person yang ada di dalam SP2DK tersebut. Atau mungkin kalau ada waktu, langsung mau konfirmasi, udah semua berkasnya lengkap, bisa langsung datang ke KPP. Nah mungkin terakhir Pak, ada nggak sih Pak yang pengen pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada kawan pajak ini? Oke, terima kasih Mas Arif. Jadi untuk menghindari SP2DK ini ya, Mas Arif ya, seperti saya tadi bilang di awal, jadi kan kita memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk mendaftarkan diri, menghitung, memperhitungkan dan melaporkan pajaknya, gitu kan. Sebisa mungkin, selengkap mungkin itu diisi dengan baik dan benar. Mau apa penghasilannya, bukti potongnya apa, masukkanlah ke SPT. Jadi nanti tidak ada data yang terlewat. Juga kalau ada penghasilan dari luar negeri, nah itu juga bisa dimasukin. Jadi SPT kita itu ada ininya lah, ada kolom-kolomnya untuk memasukkan apa aja sih data yang diterima oleh wajib pajak. Nah itu. Jadi dengan seiringnya waktu, data makin banyak, kemudian prosesnya juga makin canggih. Nah itu nanti bisa lebih akurat, gitu kan. Jadi untuk menghindari dikirimnya surat cinta SP2DK ini, mungkin kawan pajak itu bisa lebih benar lagi mengisi SPT. Jangan ada yang kelewat. Jangan ada yang kelewat. Oke. Dan kalaupun menerima, langsung ditanggepin, langsung direspon, karena kalau tidak itu nanti akan terus berjalan itu prosesnya, gitu kan. Oke. Kira-kira itu Mas Arif, dan buat kawan-kawan pajak semuanya. Ya oke, baik. Terima kasih Pak Bas atas materinya. Jadi memang biasanya gini Pak, kalau kita nerima biasanya kan kita sukanya mepet-mepet gitu kayak Bas. Antar kayak kalau lapor SP tahunan biasanya yang ramai itu kan pas mepet-mepet tanggal 30-an. Jangan seperti itu, masalahnya nanti akan terus berlanjut gitu Pak ya, kalau misalnya tidak ditanggapi SP2. Terima kasih Pak Bas atas materi SP2DK kali ini yang sudah disampaikan. Semoga nanti materi kita ini sangat berguna bagi kawan pajak semua. Nanti kalau misalnya ada yang ingin kawan pajak tanyakan lagi, mungkin saya bisa mengundang Pak Bas lagi mungkin ya. Siap. Tentang materi-materi perpajakan yang lebih menarik lagi. Siap, terima kasih Mas Arif, terima kasih atas waktunya, dan mudah-mudahan acara ini berguna bagi kawan pajak semua. Oke, amin. Terima kasih juga kopinya. Oke. Kopi juga. Oke, kalau pajak gimana podcast kita kali ini? Sangat seru kan? Mau dapat info lain terbaru tentang perpajakan? Jangan lupa tetap follow dan subscribe podcast kita di Kanwil DJP Jawa Timur 2, dan jangan lupa untuk klik tombol loncengnya. Untuk itu sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.